Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Nur Rosid dari Fakultas Ilmu Komputer, kelas 4 Bekom dengan NIM 14010091. Saya akan mempresentasikan hasil laporan penelitian sistem absensi pengajar kursus komputer di LPK Teknos Ciroas. Oke, kita langsung ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Kursus Komputer Teknos Ciroas adalah lembaga pendidikan yang fokus pada peningkatan keterampilan teknologi informasi bagi masyarakat di wilayah Ciroas dan sekitarnya. Dalam perkembangannya, teknologi dan kebutuhan akan kemampuan komputer di berbagai bidang pekerjaan. Untuk memastikan kualitas pengerjaan, pengajaran, dan kehadiran pengajar, manajemen Teknos Ciroas merasa perlu untuk menerapkan sistem absensi yang efektif dan efisien. Sistem absensi pengajar yang ada saat ini masih manual dan mengandalkan pencatatan harian yang dilakukan oleh staf administrasi. Proses ini sering kali memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan, baik dalam pencatatan maupun pelaporan. Hal ini mengakibatkan ketidaktepatan data kehadiran yang dapat mempengaruhi evaluasi kinerja pengajar serta perencanaan operasional khusus. Dengan latar belakang ini muncul kebutuhan untuk mengembangkan sistem absensi pengajar berbasis teknologi yang dapat mencatat kehadiran secara otomatis dan real time. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi beban administrasi, meningkatkan akurasi data, dan memberikan informasi yang relevan untuk mengambil keputusan. Selain itu, penerapan sistem absensi yang lebih modern ini juga akan mencerminkan komitmen Teknos Ciroas dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Sistem absensi yang diusulkan akan menggunakan teknologi seperti RFID atau biometrik untuk mencatat kehadiran pengajar. Data absensi akan langsung tersimpan dalam database yang dapat diakses oleh manajemen untuk berbagai keperluan, termasuk monitoring kehadiran, evaluasi kinerja, serta perencanaan jadwal mengajar. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya akan mempermudah pencatatan dan pelaporan absensi, tetapi juga mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan di Teknos Ciroas. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana meningkatkan efisiensi dan akurasi proses absensi pengajar kursus komputer. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan keterlibatan orang tua dalam memantau absensi pengajar kursus komputer mereka. Ketiga, bagaimana memastikan keamanan dan data absensi pengajar kursus komputer. Keempat, bagaimana mengintegrasikan teknologi terkini seperti pengenalan wajah atau barcode untuk memperkuat proses absensi pengajar kursus komputer. Yang kelima, bagaimana menganalisis data absensi pengajar kursus komputer untuk mengidentifikasi pola kehadiran dan kinerja mereka. Ada tujuan. Yang pertama, meningkatkan akurasi pencatatan kehadiran, mengurangi kesalahan pencatatan manual dengan menggunakan sistem absensi berbasis teknologi seperti RFID dan biometrik, memastikan data kehadiran pengajar tercatat secara real time dan akurat. Kedua, mempermudah proses administrasi, mengurangi beban kerja staf administrasi dalam mencatat dan mengelola data absensi pengajar, mempercepat proses pengumpulan dan pelapor data kehadiran. Yang ketiga, menyediakan data untuk evaluasi kinerja pengajar, memberikan data kehadiran yang akurat untuk evaluasi kinerja pengajar secara berkala, mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam penelitian, dan meningkatkan kualitas pengajaran. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan perencanaan jadwal pengajar berdasarkan data kehadiran yang valid,
mengurangi potensi konflik jadwal, dan memastikan ketersediaan para pengajar sesuai kebutuhan. Yang kelima, mendukung transparansi dan akuntabilitas. Menyediakan akses yang mudah bagi manajemen untuk memonitor kehadiran pengajar, meningkatkan transparansi dalam pelapor dan pengelolaan kehadiran pengajar. Yang keenam, mengimplementasikan teknologi dan pendidikan. Mencerminkan komitmen Teknos Ciruas dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Mendorong penggunaan teknologi modern dalam proses operasional lembaga pendidikan. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan pengajar dan siswa. Memberikan sistem yang mudah digunakan oleh pengajar untuk mencatat kehadiran mereka. Memastikan kehadiran pengajar yang konsisten sehingga kualitas pengajaran tetap terjaga, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan siswa. Bab 2, metodologi penelitian. Pertama ada observasi, yaitu lokasi penelitian. Lokasi objek penelitian yaitu LPK Teknos Ciruas yang berada di Komplek Gria Ampera, Blok C nomor 4, Pelawat, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten. 42182 kode pos. Nah, ini foto lokasinya di Google Maps juga ada, tinggal searching aja. Dan ini foto lokasinya, tampak dalam, dan di bawahnya ini tampak luarnya. LPK Teknos buka setiap hari kecuali hari Jumat, karena LPK Teknos libur pada hari Jumat. Untuk pendaftarannya ada 2 kelas, kelas private dan kelas reguler. Untuk yang kelas reguler masuk dari hari Senin sampai Kamis, dan untuk kelas private dari hari Sabtu sampai Minggu. Untuk jamnya sendiri pukul 9 sampai 10:30 waktu Indonesia Barat. Untuk yang kelas pagi, itu mulai pukul 10:30 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat untuk yang kelas pagi sampai siang. Pukul 1 siang sampai jam 2:30 siang waktu Indonesia Barat untuk kelas siang. Pukul 14:30 sampai 14 waktu Indonesia Barat untuk kelas siang sampai sore. Pukul 16 sampai pukul 17:30 waktu Indonesia Barat untuk kelas sore. Selanjutnya ada melakukan wawancara dengan Pak Joko selaku pengajar office. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 mengenai sistem absensi pengajar kursus komputer Teknos Ciruas untuk memperoleh wawasan tentang tantangan yang dihadapi dalam manajemen kehadiran dan bagaimana sistem absensi dapat diperbaiki. Nah, dari sini ada foto saya. Berikut adalah hasil wawancara bersama Pak Joko. Contoh yang beneran sih. Selamat siang Pak Joko, terima kasih telah bersedia untuk diwawancarai mengenai sistem absensi pengajar di Teknos Ciruas. Nah, Pak Joko menjawab, selamat siang juga dengan senang hati. Dan saya selanjutnya, pertama-tama apakah Anda setuju dengan rencana judul yang kami usulkan, yaitu peningkatan efisiensi sistem absensi pengajar pada kursus komputer Teknos Ciruas? Pak Joko menjawab, ya setuju. Saya setuju. Saya pikir judul tersebut sangat relevan dengan masalah yang sedang kami alami. Lanjut dengan saya. Bagaimana menurut Anda latar belakang atau alasan memilih judul tersebut? Nah, Pak Joko menjawab, alasan kami memilih judul itu adalah karena kami sering mengalami kesulitan dalam mencatat absensi pengajar dengan cepat. Hal ini mempengaruhi efisiensi
pengelolaan waktu dan sumber daya di Teknos Cirwas. Apa menurut Anda rumusan masalah utama yang harus kami fokuskan dalam penelitian ini? Pak Joko menjawab, masalah utama yang harus kita selesaikan adalah ketidakakuratan dan keterlambatan dalam pencatatan absensi pengajar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi sistem absensi. Lanjut dengan saya, bagaimana Anda biasanya mencatat absensi pengajar? Apakah Anda mengikuti prosedur tertentu? Pak Joko menjawab, kami biasanya mencatat absensi menggunakan sistem manual dengan daftar hadir. Namun, terkadang kekurangan dalam pengelolaan dan pembaruan data absensi. Lanjut dengan saya, kami juga melakukan observasi langsung terhadap proses absensi pengajar di lapangan. Apakah Anda bersedia untuk berbagi pengalaman Anda dalam proses tersebut? Pak Joko menjawab, tentu. Saya akan senang berbagi pengalaman saya. Lanjut dengan saya, terima kasih Pak Joko. Dengan wawancara ini, kami berharap dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang sistem absensi pengajar dan menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan akurat. Oke, sini ada kuesioner, mendistribusikan kuesioner kepada pengajar dan staf administrasi untuk mengumpulkan pendapat mereka tentang efektivitas sistem absensi yang ada serta saran perbaikan yang mungkin diperlukan. Analisis dokumen, mengkaji dokumen-dokumen terkait manajemen kehadiran seperti catatan kehadiran, laporan kehadiran, dan kebijakan absensi yang ada untuk memahami proses yang sedang berjalan dan mengidentifikasikan area di mana perbaikan dapat dilakukan. Uji coba sistem baru, melakukan uji coba dan atau piloting implementasi sistem absensi baru untuk mengumpulkan data tentang keefektifan kehadiran dan kekurangan sistem tersebut sebelum diterapkan secara luas. Lanjut ada hasil analisa, ada urutan prosedur sistem berjalan. Yang pertama, pendaftaran pengajar. Prosedur dimulai dengan pendaftaran pengajar untuk mengajar di kursus komputer Teknos Cirwas. Informasi dasar pengajar seperti nama, alamat, dan kontak dicatat dalam basis dan data sistem. Kedua, penjadwalan kursus. Setelah pendaftaran, pengajar dijadwalkan untuk mengajar kursus tertentu. Informasi tentang jadwal pelatihan termasuk tanggal, waktu, dan lokasi kursus dicatat dalam sistem. Ketiga, pengajar melaksanakan kursus. Pada hari penelitian, pengajar hadir di lokasi kursus dan mengajar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kehadiran pengajar dicatat dalam sistem melalui berbagai metode seperti absensi manual atau absensi terkomputerisasi. Keempat, pencatatan kehadiran. Setelah sesi pelatihan selesai, kehadiran pengajar direkam dalam sistem. Jika menggunakan metode manual, staf administrasi mencatat kehadiran pengajar berdasarkan log fisik atau daftar hadir. Jika menggunakan sistem terkomputerisasi, kehadiran direkam otomatis. Yang kelima, verifikasi kehadiran. Data kehadiran pengajar diverifikasi untuk memastikan keakuratan informasi. Ini dapat melibatkan pengecekan dokumen pendukung seperti laporan kehadiran atau konfirmasi dari pengajar. Yang keenam, pelaporan kehadiran. Setelah verifikasi selesai, laporan kehadiran pengajar dibuat. Ini dapat mencakup pembuatan laporan kehadiran harian, mingguan, atau bulan untuk tujuan administratif dan evaluasi. Yang tujuh, peninjauan dan evaluasi. Data kehadiran pengajar direview secara berkala oleh manajemen untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan kehadiran, mengidentifikasi tren kehadiran, dan melakukan evaluasi kinerja pengajar. Yang
8. Pengambilan tindakan. Jika ditemukan masalah dalam kehadiran pengajar, tindakan korektif dapat diambil seperti memberikan peringatan kepada pengajar yang sering absen tanpa alasan atau memberikan dorongan kepada pengajar yang memiliki rekam jejak kehadiran yang baik. Yang 9. Pembaruan data. Data kehadiran pengajar diperbarui secara berkala dalam sistem untuk mencerminkan perubahan dalam kehadiran status pengajar. Yang 10. Siklus berulang. Prosedur ini berulang setiap kali ada sesi pelatihan baru, dan proses absensi pengajar berlanjut sesuai dengan jadwal kursus yang ditetapkan. Lanjut, bab 3, analisis dan perancangan. Yaitu ada analisis bisnis. Pertama, people atau orang. Pengajar mengajar merupakan pengguna utama sistem absensi. Mereka perlu memahami cara kerja sistem absensi dan memiliki keterampilan teknis untuk menggunakan sistem dengan benar. Yang kedua, selanjutnya ada staf administrasi. Staf administrasi bertanggung jawab atau atas pengelolaan sistem absensi, termasuk pemantauan, pencatatan, dan pelaporan kehadiran pengajar. Yang kedua, informasi. Data kehadiran informasi tentang kehadiran pengajar termasuk tanggal, waktu, dan durasi kehadiran penting untuk pengelolaan jadwal pelatihan dan evaluasi kinerja pengajar. Kebijakan absensi. Informasi tentang kebijakan absensi Teknos Sirwas termasuk aturan dan prosedur terkait kehadiran pengajar diperlukan untuk memastikan konsistensi dan kepatuhan. Ketiga, environment. Ya betul, itu lingkungan. Lokasi pelatihan, lingkungan tempat pelatihan berlangsung dapat mengaruhi kehadiran pengajar. Faktor-faktor seperti jarak, aksesibilitas, dan fasilitas dapat berdampak pada ketersediaan pengajar. Selanjutnya ada kultur organisasi. Budaya dan nilai-nilai organisasi Teknos Sirwas dapat mempengaruhi sikap dan perilaku terkait kehadiran pengajar. Yang keempat, communication atau komunikasi. Komunikasi internal, komunikasi antara staf administrasi dan pengajar perlu efektif untuk memastikan informasi tentang kehadiran tersampaikan dengan tepat, waktu, dan jelas. Selanjutnya ada komunikasi eksternal. Komunikasi dengan peserta kursus juga penting untuk memastikan mereka mendapatkan informasi yang akurat tentang kehadiran pengajar dan jadwal pelatihan. Yang kelima, equipment, yaitu peralatan. Ada sistem absensi. Peralatan seperti sistem absensi terkomputerisasi, perangkat lunak, dan perangkat keras yang digunakan dalam sistem absensi harus andal dan mudah digunakan untuk mencatat kehadiran pengajar dengan akurat. Selanjutnya ada perangkat komunikasi. Perangkat komunikasi seperti telepon atau email digunakan untuk menghubungkan pengajar atau memberitahu mereka tentang perubahan jadwal atau kebijakan. Yang keenam, ada support system pendukung. Itu ada pelatihan. Program pelatihan diperlukan untuk memastikan pengajar dan staf administrasi memahami cara menggunakan sistem absensi dengan efektif. Dukungan teknis. Dukungan teknis yang tersedia jika ada masalah dengan sistem absensi atau perangkat terkait lainnya. Selanjutnya ada rancangan sistem absensi pengajar kursus komputer Teknos Sirwas. Yang pertama ada pendahuluan. Rancangan ini bertujuan untuk
mengembangkan sistem absensi pengajar berbasis teknologi untuk kursus komputer teknologi luas. Sistem ini akan memanfaatkan teknologi RFID dan biometrik untuk memastikan keakuratan dan efisiensi pencatatan kehadiran pengajar. Mana itu ya? Ya, yang kedua, tujuan sistem. Yang pertama ada meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan kehadiran pengajar. Yang kedua, mempermudah proses administrasi dan monitoring kehadiran. Yang ketiga, menyediakan data kehadiran yang akurat untuk evaluasi kinerja pengajar. Yang keempat, mendukung perencanaan operasional yang lebih baik berdasarkan data kehadiran. Yang ketiga, ada komponen sistem yaitu perangkat keras atau hardware. Yang pertama, ada RFID, reader, dan kartu RFID. Setiap pengajar diberikan kartu RFID unik yang akan digunakan untuk mencatat kehadiran. Kedua, ada fingerprint scanner sebagai alternatif atau pelengkap RFID untuk verifikasi identitas pengajar. Yang ketiga, ada komputer server menyimpan database kehadiran dan menjalankan aplikasi server. Keempat, jaringan internet untuk menghubungkan perangkat keras dengan sistem server. Lanjut, perangkat lunak atau software. Aplikasi absensi, aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola dan memantau data absensi. Yang kedua, ada database management system atau DBMS, sistem basis data untuk menyimpan informasi pengajar dan data kehadiran. Yang ketiga, ada middleware, itu perangkat lunak yang menghubungkan perangkat keras RFID reader dan fingerprint scanner dengan aplikasi absensi. Lanjut, ada 4 fitur utama sistem. Pertama, catatan kehadiran otomatis. Pengajar menggesek kartu RFID atau menggunakan sidik jari saat memasuki ruang kelas. Data kehadiran langsung tercatat di server dan disimpan dalam database. Kedua, ada monitoring real time. Manajemen dapat memantau kehadiran pengajar secara real time melalui dashboard aplikasi absensi. Notifikasi otomatis jika ada ketidakhadiran atau keterlambatan pengajar. Tiga, laporan kehadiran. Pembuatan laporan kehadiran harian, mingguan, dan bulanan. Selanjutnya, analisis kehadiran untuk evaluasi kinerja pengajar. Yang keempat, ada manajemen pengguna. Pengelolaan data pengajar termasuk pendaftaran, pembaruan, dan menghapus data. Selanjutnya, ada sistem autentikasi dan otorisasi untuk memastikan keamanan data. Yang kelima, ada desain sistem, arsitektur sistem, client server arsitektur. Aplikasi absensi berjalan pada server dan diakses oleh klien melalui web browser. Selanjutnya, ada modular desain. Sistem dibagi menjadi modul-modul seperti modul absensi, modul laporan, dan modul manajemen pengguna. Selanjutnya, diagram alur sistem. Nah, ini pengajar menggesek kartu RFID atau menggunakan fingerprint scanner, lalu perangkat pembaca reader. Lanjut dengan middleware mengolah data dan server dan database. Lanjut ke aplikasi absensi atau web base dan monitoring dan reporting. Termuka pengguna, user interface. Dashboard admin menampilkan ringkasan kehadiran, laporan, dan notifikasi. Selanjutnya ada form absensi
antarmuka untuk mencatat kehadiran pengajar. Selanjutnya ada laporan antarmuka untuk melihat dan mengunduh laporan kehadiran. Dan yang keenam ada implementasi dan pengujian. Pengembangan. Pengembangan perangkat keras dan lunak dilakukan secara paralel. Integrasi antara perangkat keras RFID fingerprint scanner dengan perangkat lunak melalui middleware. Selanjutnya ada pengujian. Pengujian unit untuk setiap komponen sistem. Pengujian integrasi untuk memastikan semua komponen bekerja secara sinergis. Pengujian sistem secara keseluruhan di lingkungan nyata. 7. Pemeliharaan dan pembaruan. Pemeliharaan rutin, pengecekan dan kalibrasi perangkat keras secara berkala, pembaruan perangkat lunak untuk memperbaiki bug dan meningkatkan fitur. Selanjutnya ada peningkatan sistem, penambahan fitur baru berdasarkan masukan pengguna. Selanjutnya ada skalabilitas untuk mendukung peningkatan jumlah pengajar dan kelas. Oke, selanjutnya ada bab 4 yaitu penutup dan kesimpulan. Berdasarkan analisis sistem absensi pengajar kursus komputer teknologi RUAS, dapat disimpulkan bahwa sistem absensi saat ini mengalami beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam manajemen kehadiran pengajar. Proses pencatatan manual masih rentan terhadap kesalahan dan memakan waktu. Sementara integrasi data yang kurang dengan sistem manajemen lainnya menghambat transparansi dan pelaporan yang efisien. Dengan menerapkan sistem absensi terkomputerisasi yang terintegrasi dengan baik, dilengkapi dengan pelatihan yang memadai bagi staf administrasi dan pengajar, Teknos Ciroas memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam manajemen kehadiran. Penting juga untuk menegakkan kebijakan absensi secara konsisten dan memperkuat komunikasi internal dan eksternal. Kesimpulannya, perbaikan holistik dalam sistem absensi didukung oleh teknologi yang tepat, penelitian yang sesuai, dan penegakan kebijakan yang konsisten akan membantu Teknos Ciroas mencapai tujuan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam manajemen kehadiran pengajar kursus komputer. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Ya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.